Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rohayati SPD. Saya mengajar mata pelajaran Geografi di SMA Yatmi Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 untuk program studi pendidikan geografi di LPDK Universitas Lampung. Pada hari ini tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Yatmi Godong. Berikut video praktek pembelajaran saya untuk materi persebaran flora fauna Indonesia. Gimana penyanyi ini, sehat? Nampaknya ini pada semangat, pada ceria ini. Ini ya, untuk memulai pembelajaran ini supaya berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Salih dipimpin. Ya, doa baik. Adinda, April, Gita, Dina, Erik, Edi, Arina, Indonesia Raya, Indonesia Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, biar kalian ini semangatnya terpacu, lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit ice breaking. Mungkin kalian sudah pernah lihat di YouTube ataupun di sosial media yang lain. Tepuk pagi, siang, malam. Siang, malam, sore, pagi. Kakinya begitu tinggi ya. Dan silakan untuk kembali Ibu rasanya. Membahas mengenai apa? Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dunia tertentu. Apa? Ada yang bisa menyebutkan tumbuhan yang memiliki ciri khas negara tertentu? Misalkan kita, gimana kata kita? Sakura ya, bagus. Sakura itu ciri khas negara. Terus ada lagi. Misalkan kalau kalian ini biasanya tetangganya ada yang habis haji ataupun umroh, biasanya apa? Ada kurma itu merupakan flora tumbuhan ciri khas dari negara Timur Tengah itu ya, banyak sekali. Walaupun di Indonesia ini juga sekarang mungkin bisa tumbuh, tetapi kan rasanya itu tetap beda sama yang tujuan pembelajaran kali ini melalui pembelajaran model kooperatif TGT Team Games Tournament. Ini diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, ini ya, tadi Ibu singgung sedikit mengenai model TGT. TGT itu apa, Bu? TGT ini merupakan suatu model pembelajaran kooperatif. Kooperatif berarti nanti membutuhkan kerja bersama yang berisi turnamen akademik dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa yang memiliki kemampuan jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. Jadi dalam TGT ini masing-masing kelompok nanti terbagi atas kemampuan yang berbeda. Jadi tidak yang pintar semua dan
enggak, atau yang kurang pintar semua enggak, jadi campur. Baik itu jenis kelamin juga ada cewek ada cowok. Walaupun selanjutnya ya ini langkah-langkah TGT. Nanti yang pertama membuka pelajaran, yang kedua penyajian kelas, yang ketiga nanti buat kalian secara berkelompok, yang keempat nanti persiapan permainan yang akan kita lakukan. Selanjutnya pertandingan, memulai pertandingan game. Kemudian nanti ada pemberian penghargaan kepada kelompok atau tim yang menang, yang memiliki nilai paling tinggi. Jadi itu sekilas ya, jadi kadang tidak punya gambaran tentunya untuk TGT nanti. Nah ini nanti pembelajaran yang akan kita lakukan. Untuk penilaiannya nanti ada dua, secara individu dan secara kelompok. Secara individu nanti mengerjakan soal evaluasi. Secara berkelompok nanti kalian berdiskusi mengerjakan LKPP. Mbak Nela jangan melawan saya. 2 kali 45 menit nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama kegiatan pendahuluan 10 sampai 15 menit, karena itu kurang, maksudnya tidak bisa mematok 10 menit, nanti ternyata bisa lebih. Kemudian yang kedua 60 menit. Yang ketiga kegiatan yang kedua ini 60 menit. Yang ketiga kegiatan penutup 15 menit. Dan pada kegiatan ini nanti kita adakan dua sesi. Yang pertama sesi nanti kalian diskusi. Kemudian sesi yang kedua setelah diskusi selesai nanti kita mulai gamesnya ya, TGT-nya. Bisa dipahami? Bisa. Any question? No. Good. Rafflesia armondii. Nah, Rafflesia ini ditemukan adanya di daerah mana? Sumatera. Wah, Sumatera apa Kalimantan? Sumatera apa Kalimantan? Ada yang jawab Kalimantan, ada yang jawab Papua, ada yang jawab Sumatera. Yang betul adalah ditemukan di Sumatera, daerah Sumatera. Simak baik-baik. Nanti materinya itu sekilas biar kalian punya gambaran dulu. Ini kita pelajari di pertemuan kali ini mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya ini mungkin ada yang sudah mendengar. Ini ada garis Wallace dan garis Weber. Nah, untuk garis Wallace ini memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Ini ingat-ingat ya, namanya garis Wallace. Kemudian untuk garis Webernya ini memisahkan fauna Indonesia tengah dengan Indonesia timur. Dan untuk pembagiannya di Indonesia ini baik flora maupun fauna ini terbagi menjadi 3. Bagian barat, wilayah barat, bagian tengah ataupun bisa disebut peralihan, dan yang ketiga yaitu wilayah atau bagian timur. Selanjutnya ini flora Indonesia bagian barat. Banyak terdapat hutan hujan tropis. Jenis flora ini dicirikan dengan pohon berbatang tinggi, berdaun kecil dan rindang. Ini jenis flora Indonesia bagian barat. Pulau Sumatera kalian itu sudah sedikit, bagian barat Sumatera, Jawa dan sebagian Kalimantan. Ini Sumatera bisa dibaca sendiri ya, pinus, kamper. Untuk jenis floranya yang dibudidayakan ini marisa. Ini bukan marisa ya, tapi marisa ya. Nanti marisa itu ada nama saya Bu. Rambutan atau mungkin kita sering ada
Indonesia Timur. Ini untuk flora Indonesia Timur. Terdapat sabana dengan ciri-ciri padang rumput, semak belukar, dan pohon-pohon rendah. Bagian timur berarti wilayah mana? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Papua ya. Untuk flora, untuk fauna ini sama. Ada bagian barat, tengah, atau pelarian, dan timur. Ini ya, sama. Untuk fauna Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah ini dibatasi garis Wales. Untuk bagian tengah dan timur dibatasi garis Weber. Ini untuk tengah Pulau Sulawesi. Ciri-ciri fauna Indonesia bagian barat. Nih, mamalia berukuran besar, misalnya gajah Sumatera. Kemudian banyak jenis primata, orangutan. Orangutan tahu ya? Tahu. Warna bulu-bulu kurang menarik dan tidak beragam, misalnya bulu kangkong, murai. Selanjutnya, ciri daerah peralihan atau mana peralihan tadi? Ya betul. Ini terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri, misalnya ini komodo. Nah ini komodo ini merupakan di Pulau Komodo, dan komodo ini juga bisa dibilang hewan ciri khas Indonesia karena karena ada di Indonesia. Ada lagi mungkin yang hewan ciri khas selain Australia itu punya yang makan bambu. Fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan ini Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara. Untuk ciri khas ini mamalia berukuran kecil, memiliki mamalia berkantong. Kemudian warna bulu-bulu lebih menarik dan beragam, misalnya burung cendrawasih. Nah, dia ini juga sudah dilindungi ya karena hampir punah juga jumlahnya sedikit. Nah ini contoh fauna bagian timur Pulau Maluku dan Papua. Ini bisa kalian. Pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia digunakan sebagai sumber pangan. Sumber pangan contohnya ada padi, gandum, peternakan ya, kayak sapi. Ini saatnya untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagi tadi. Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Dan nanti seperti pertemuan sebelumnya, nanti dibagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok, dan juga nanti ada evaluasi dikerjakan secara individu. Ini Ibu bagi LKPD-nya.
Kelompok siapa yang tanpa petunjuk dengan siap sedia presentasi di depan? Oh ya, silakan kelompoknya Mbak Nela. Kelompoknya menyimak ya. Menyimak, mendengarkan, nanti misalkan ada yang belum dipahami bisa ditanyakan kepada kelompoknya Mbak Nela. Ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan terdiri dari 5 orang. Di sini saya sebagai moderator yang bernama Mbak Nela. Samping saya ada Mas Edi dan Mbak Maul, Adinda sama Laila. Di sini kami akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yaitu ada di bagian barat, tengah, dan juga bagian timur. Yang ada di bagian barat floranya yaitu ada mahoni, karet, meranti, kapuk bagus. Kemudian bagian yang tengah floranya yaitu jati, pinus, kayu hitam, dan anggrek. Di bagian timur floranya yaitu ada pohon rosmala, eukaliptus. Dan bagian barat faunanya yaitu meliputi gajah, harimau, orangutan, dan badak. Di bagian tengahnya ada gajah Sumatera, gajah Kalimantan, burung murai. Di bagian timur ada rusa, kanguru, burung cendrawasih, dan burung kakak tua raja. Di sini ada garis Weber dan garis Brasier. Bisa dilihat ya teman-teman. Fauna di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sumber pangan meliputi padi. Bisa Apa yang mempengaruhi perbedaan jenis flora dan fauna? Itu kan ada ciri khasnya masing-masing wilayah. Barat, timur, dan juga di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marisa, yaitu meliputi waktu, tempat, dan keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan ya, mungkin ini ya bisa ditambahi, mungkin ini cuaca iklim juga berpengaruh, fisiografinya juga, hidroliknya. Jadi itu berpengaruh terhadap perbedaan jenis flora atau fauna di masing-masing wilayah, baik di barat, tengah, dan timur. Gimana jawabannya Mbak? Memang Mbak Marisa? cuman mungkin biasanya ada Gimana? biasanya nanti tempatnya itu lebih ke kayak lapang. Tapi nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu bagian barat, tengah, dan juga timur. Ada bagian barat sendiri, ciri-cirinya yaitu terdapat banyak hutan hujan tropis. Yang kedua, dicirikan dengan batangnya yang tinggi, daunnya yang kecil. Kemudian pada faunanya dicirikan dengan mamalianya yang berukuran besar. Contoh flora pada bagian Indonesia barat yaitu karet, mahoni, dan lain-lain. Contoh fauna yang terdapat pada Indonesia bagian barat yaitu gajah Sumatera, orangutan Sumatera, dan juga murai. Pada bagian tengah sendiri dicirikan terdapat banyak sabana, lebih rendah dari hutan hujan tropis. Ada musim kemarau, daunnya gugur. Kemudian pada musim penghujan, daunnya mulai bertunas kembali. Dan faunanya dicirikan memiliki ciri khas transisi oriental australis. Contoh floranya sendiri
pendidikan terdapat banyak sampelnya. Beras, gandum, singkong, ikan, sapi, unggas, dan lain-lainnya. Kemudian ada peternakan. Peternakan merupakan sebagai kompos atau pupuk organik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, kelompok lainnya ada yang ingin tanya? Satu saja tadi. Saya nggak Satu. Tiga. apa hal yang kemarin presiden Paman Indonesia. Ketiga, kebudayaan dari tiga. Contoh yang mempengaruhi persediaan flora dan fauna, yaitu iklim. Iklim sendiri itu dibagi menjadi suhu, gambaran udara, angin, cuaca hujan, dan juga cahaya matahari. Yang kedua adalah faktor fisiografi. Yang ketiga adalah faktor edapik. Edapik sendiri adalah struktur atau komposisi tanah. Yes. Hampir sama ya kayak tadi ya yang ditanyakan Mbak Marisa, ada iklim, ada faktor edapik dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Games turnamen. Ini aturan mainnya. Nanti yang pertama, Ibu jelaskan ya. Nanti masing-masing kelompok mengambil satu undian nanti untuk menentukan warna dari kelompoknya. Apakah mau dapatnya merah, hijau, kuning, biru dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini kan ada terdiri dari 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah ini ada 5 pertanyaan. Jadi nanti berurutan. Ketuanya nanti mungkin yang pertama dulu. Berarti dia menjawab yang nomor 1. Untuk pertanyaannya ini ada di dalam. Nanti untuk menjawabnya cukup ditulis jawabannya di depan, di luarnya ya. Nah, dan perlu diingat untuk selanjutnya nanti setelah yang nomor 1 mengerjakan nanti langsung ke kelompoknya berdiri di paling belakang. Begitu juga seterusnya Pak ya. Ini ada pertanyaan dulu ke ini? Tidak ada ya. Dan perlu digarisbawahi ini pertanyaannya bisa sama bisa tidak. Dan apabila ada salah satu kelompok atau salah satu grup yang curang, nilainya akan Ibu kurangi 10. Jadi misalkan ketua kelompoknya memberitahu atau istilahnya memberi jawabannya, itu akan langsung Ibu main 10. Dan juga misalkan mencontek jawaban kelompok lain. Ini pertanyaannya bisa sama bisa tidak Ibu acak. Nanti ketahuan juga akan didiskualifikasi. Jadi kelompok lain nanti bisa mengawasi kelompok lain juga. Misalkan itu kelompok merah contoh punyanya kelompok hijau. Nah itu kelompok merah nanti main 10. Lumayan. Untuk jawaban benar nanti satu nomornya nilainya 20. Jadi total maksimal poinnya nanti 100. Nanti apabila ada kelompok atau tim yang nilainya tertinggi akan ada di reward dari Ibu. Dan juga mungkin kelompok yang paling cepat. Iya, cepat-cepatan tapi juga ingat
menit. Jadi 2 menit cukup ya. Gini sebentar. Coba ya, siap-siap konsentrasi. Ingat harus sportif, tidak boleh mencongkel temannya. 1, 2, 3. Ini saya salah tak cuma. Tapi gua aku masih. enggak, hurufnya aja. Hurufnya aja. Burungnya Mas Arif di belakang. Nanti aja. Sekarang. Nomor 1 ya. Ini termasuk jenis fauna asiatis. B. Ini untuk semua ya. A. Jawabannya B, betul. Wah, 20 semua. Lebih permintaan sekarang semuanya ke sini menerima bisa selamat. Selanjutnya ini tim yang terbaik memperoleh nilai paling tinggi. Tim merah lagi, wah ini tim merah. Selamat, tepuk tangan. Sekarang bisa kembali. Selamat ya untuk tim merah. Untuk tim yang lain jangan berkecil hati. Nanti lain kesempatan akan ada mungkin ada lagi kalian belajarnya lebih giat lagi supaya bisa menjawab soal-soal. Selanjutnya ada yang ingin memberikan resume dari pembelajaran di pagi hari ini. Rangkuman dari pembelajaran pagi hari ini, siapa yang akan meresum atau ya Mbak Dina silakan. Saya akan agak keras suara saya akan merangkum pembelajaran hari ini, yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna dibagi menjadi 3, yaitu pada bagian Indonesia barat, tengah, dan timur. Pada bagian barat contoh faunanya adalah gajah Sumatera, orangutan Sumatera, dan lain-lain. Pada floranya sendiri contohnya adalah karen, mahoni, dan lain-lain. Pada flora dan fauna bagian tengah contohnya adalah rusa, sapi, dan lain-lain. Contoh floranya adalah markisa, jati, dan lain-lain. Contoh persebaran flora dan fauna pada bagian timur adalah markisa, jati, dan lain-lain. Contoh floranya adalah
eukaliptus, rasa mawar, dan lain-lain. Pada flora dan fauna bagian Indonesia barat, tengah, dan timur dibatasi oleh garis balas dan Weber. Garis balas adalah garis yang membatasi persebaran flora dan fauna bagian barat dan juga tengah. Garis Weber adalah garis yang membatasi antara persebaran flora dan fauna bagian tengah dan juga flora dan fauna bagian timur. Sekian kalimat dari saya. Ya, terima kasih untuk Mbak Dina. Tadi untuk pemanfaatan flora dan fauna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk sumber energi, flora ada gandum, ada padi, sagu, dan lain-lain. Untuk faunanya ada ikan, ada ikan nilai, ikan bandung, lele, jenis-jenis ikan ya. Kemudian untuk perhiasan ini biasanya faunanya mutiara ya, mengambil mutiara dari kerang, dibudidayakan juga ya. Selanjutnya untuk tadi budaya flora dan faunanya tadi sudah disebutkan Mbak Dina pada saat presentasi. Untuk budayanya misalkan di daerah Surakarta juga ini ada kirapan ya, ada budaya. Selain itu juga karapan faunanya, karapan sapi yang ada di domba Garut juga di daerah Garut Jawa Barat ya, Garut Jawa Barat. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Masih tetap semangat ya? Selanjutnya untuk LKPD dan evaluasinya bisa dikumpulkan ke depan. Ini ya untuk LKPD-nya, ini Bu cek dulu rapi. Dari 5 kelompok ini yang paling bagus, paling lengkap, paling rapi. Ini yang paling lengkap. Yang paling lengkap adalah kelompoknya Mbak Dina, Mbak Mirna, Mbak Riri, Mbak Riko, dan Mas Hari. Beri aplaus untuk kelompok dan paling lengkap, pekerjaannya rapi juga. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai konservasi sumber daya alam. Jadi untuk tugasnya kalian nanti mengerjakan LKS ya, LKS uji kompetensi mengenai materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Akan kita bahas dan juga nanti kalian mempelajari materi mengenai konservasi sumber daya alam. Demikian pembelajaran pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan, baik yang Ibu sengaja maupun tidak, Ibu minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.